maksudnya yang sering rutin diucapkan, akan memenuhi timbangan, akan memberatkan nanti timbangan pada hari kiamat. Maka keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Maknanya adalah, maksudnya pahalanya sangat besar. Kita tahu antara langit sama bumi jaraknya jauh sekali. Sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat nanti, tidak akan pernah ada manusia yang bisa memegang langit dengan tangannya. Karena jaraknya sangat jauh. Maka kita bisa bayangkan betapa beratnya bobot dua. Sampai-sampai kalau diucapkan sekali saja, sudah cukup memenuhi antara langit dan bumi. Bagaimana kalau sering kita ucapkan? Pahalanya sangat besar. Baca Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Itu sudah kita tahu tentunya, tidak asing. Karena kita baca Quran. Tapi bagaimana Al-Quran bisa menyesat atau menyusahkan kita? Kan saya bilang silakan kalau mau haji bersama kami. Dia bilang tidak, saya lebih pilih haji bersama saya. Lalu kartu nama saya dikembalikan. Dia mengatakan, untuk apa saya minta sama kamu? Kalaupun saya butuh apa-apa, saya akan minta kepada Allah. Allah akan datangkan kebutuhan saya di tangan kamu atau tangan orang lain. Kata pangeran tersebut, dia terdiam, saya terdiam, dua ulama ini juga terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Lalu kemudian saya mengatakan, Syekh kalau gitu tolong doakan saya. Kata pangeran kepada orang tua itu. Orang tua itu mengatakan, kenapa kau tidak berdoa sama Allah langsung? Dia bilang, saya lihat anda mustajab doa. Maka orang tua ini mengatakan, dekatkan dirimu kepada Allah, maka kau juga Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sebuah kisah, yang kisah ini teman-teman sekalian sekarang lagi viral di Saudi, berhubungan dengan masalah bagaimana kalau orang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mudahkan banyak urusannya. Ada satu kisah, saya dikirimkan oleh paman saya, hafizahullah, berhubungan dengan masalah yang sedang viral di Saudi, dan saya lihat cuplikannya, itu disebarluaskan memang, dan itu valid dari kisah seorang pangeran di Saudi. Pangeran ini mengatakan ada satu kejadian di musim haji yang mengubah semua pola pikir saya. Mengubah semua pola pikir tentang dunia ini. Yaitu dia bilang, di malam hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, saya lagi sumpek, dia bilang, entah kenapa di kemah. Kemah kerajaan kita tahu luar biasa. Mungkin pun kalau kita tidak pernah lihat, sudah kita bisa bayangkan kalau kemah kerajaan seperti apa. Penuh dengan pelayan-pelayan, penuh dengan makanan, fasilitas segala macam. Di tenda itu dia merasa gelisah. Dia bilang kemudian saya ingin sekali keluar dari tenda saya. Saya keluar dari tenda tersebut, saya larang tidak boleh ada pengawal yang ikut, modal saya cuma membawa handphone saja. Saya jalan, tidak jauh dari tenda tersebut ada satu bukit, tidak terlalu tinggi. Saya terfikir untuk naik ke bukit tersebut, gelap sekali. Karena di situ tidak ada penerangan di bukit itu. Dia bilang saya tidak tahu kenapa saya ingin naik ke sana. Begitu saya naik ke atas, saya temukan ada satu orang yang sangat tua, kurang lebih umurnya 70 tahun. Sendirian. Lalu tiba-tiba orang tua itu mengatakan, apakah kamu yang membawa daging buat saya? Kata pangeran ini, apakah anda pesan makanan atau daging dari satu restoran? Maka kata pangeran tersebut, ini kejadian pertamanya sama orang tua itu. Dia bilang orang tua itu dengan penuh keyakinan menjawab begini. Saya pesan dari Allah, Tuhannya semua pemilik restoran-restoran yang ada. Maka kata pangeran ini saya heran. Di atas gunung, di hari Tarwiyah itu di Mina jauh. Tidak boleh ada restoran yang bawa makanan segala macam. Di blok tidak bisa orang masuk ke sana. Kecuali memang di tenda-tenda sudah disiapin makanan. Maka dia bilang, saya pun niat, kata pangeran dalam hati saya untuk membawakan daging terbaik dari tenda kami. Saya telepon asisten saya suruh bawa, dibawalah. Dinampan lalu kemudian dikasih kepada orang tersebut. Lalu orang itu baca bismillah makan. Dan sangat lahapnya, seakan-akan memang dia sudah lama nggak makan gitu ya. Kalau tidak salah bahkan sebelumnya orang tua ini mengatakan, iya saya minta sama Allah karena saya sudah dari sore belum makan, saya minta Allah kirimkan untuk saya daging. Maka kemudian pangeran tersebut datangkan makanan tadi. Setelah selesai, orang tua itu berkata, ini kejadian keduanya, dia bilang, ya Allah, engkau telah mengirimkan daging untukku dan benar-benar sangat enak. Alhamdulillah. Saya sekarang minta teh, ya Allah, tapi pakai daun mint. Jadi orang Arab biasa kalau minum teh, teman-teman sekalian ditaruh daun mint. Kalau yang punya daun mint itu biasa direbus sama teh sehingga dia lebih wangi gitu ya. Maka kata pangeran saya heran, orang ini sekarang minta teh pakai daun mint ini biasanya dibuat di rumah, harus dipersiapkan gitu ya. Tapi dia sangat yakin, ya Allah berikan aku teh sama mint. Kata pangeran tersebut, tiba-tiba dia tanya saya, apa kau mau makanan ini? Dia tidak tahu kalau ini pangeran. Kata pangeran tersebut, tidak, saya tidak butuh. Dibungkus sama dia yang dia belum sentuh. Kemudian kami turun dari bukit tersebut, bertemulah dengan satu kelompok jemaah haji lain. Sepertinya penampilan mereka dari negeri Syam. Negeri Syam berarti dari Palestina, Lebanon, Syria atau Jordania salah satunya. Lewat, lalu kemudian orang tua ini mengatakan, ambillah makanan ini dari Allah. Dikasih makanan tadi daging sama sisa makanan itu. Diambillah oleh orang-orang tersebut, lalu mereka pergi. Tidak lama kemudian, mereka kembali lalu mengatakan, wahai syekh, syekh itu orang tua ya. Karena orang Arab itu mengatakan syekh tiga maknanya. Bisa orang tua, bisa orang kaya, bisa orang pintar gitu ya. Ini dianggap orang tua, dikatakan syekh.
sebagaimana Anda berikan kami daging dan makanan tadi, kami ingin membalas Anda dengan teh ini. Dikasih teh. Begitu dikasih teh, orang tua ini kata pangeran masih tanya, ada daun mintnya enggak? Lalu orang dari negeri Syam itu mengatakan, tidak ada, tapi kami bawa daun mint, kami akan ambil. Lalu diambil daun mint tersebut, kemudian ditaruh di teh tadi. Kata orang tua itu, tolong siapkan juga satu gelas lagi buat teman saya ini. Ditunjuk pangeran tersebut tanpa dia tahu kalau ini pangeran. Berikan pada orang ini yang membawakan daging buat saya dan buat kalian. Maka dikasih teh tersebut, kata pangeran ini, saya benar-benar tidak bisa menjawab apa-apa, karena kaget melihat orang ini betul-betul dapat daging yang dia minta, itu pun dari saya, daging-daging kerajaan, dapat lagi teh dengan daun mint, dengan seketika dia dapatkan. Maka saya menikmatinya, saya minum satu gelas tersebut, dan dia bilang, demi Allah saya belum pernah rasakan teh senikmat itu, karena enaknya, kata pangeran itu. Selama kemudian, orang tua ini mengatakan, ya Allah, saya ingin istirahat, karena ini hari pertama haji tanggal 8. Hari haji masih panjang. Besok ada hari Arafah, Muzdalifah, masih ada lagi. Setelahnya 4 hari untuk nginap di Mina dengan jamaratnya dan kegiatannya gitu ya. Maka dia bilang, ya Allah, berikan kepada saya bantal dan tempat tidur. Karena engkau tahu aku tidak bisa tidur tanpa bantal. Kata pangeran ini, saya heran dengan permintaan dia. Minta, dan dia tidak bawa apa-apa, cuma baju di badannya. Tapi tidak lama kemudian ada orang yang lewat jemaah haji pakai kendaraan, kemudian turun dan memasang permadani dan menyiapkan bantal-bantal untuk grup mereka tidur. Tapi orang tua ini mengatakan, bisa nggak saya numpang tidur? Maka dia dikasih. Kemudian dia tidur di atas bantal tersebut, di atas karpet yang dia tidak pernah tahu sebelumnya akan seperti itu. Lalu kemudian kata pangeran ini lebih jauh daripada itu. Kejadian yang keempat, orang tua ini mengatakan, ya Allah, udara panas. Tolong kirim kepada saya, hembuskan angin yang dingin. Kata pangeran tersebut, demi Allah, tiba-tiba angin berhembus dengan dinginnya. Saya pun merasakan. Lalu orang tua itu tidur. Maka saya sempat mengatakan, hai Syekh, orang tua, Anda ini siapa? Lalu dia mengatakan, saya hanya hamba dari hamba-hamba Allah. Tolong jangan ganggu saya karena saya mau istirahat. Hari haji masih panjang. Kata pangeran tersebut, di otak saya pada saat orang tua itu tidur, saya ingin kembali ke tenda, bertemu dengan para ulama yang ada di sana. Dia bilang, saya berlari pulang ke tenda, menemui syekh-syekh. Kebetulan ada ulama-ulama besar Saudi menemani para pangeran dan keluarga kerajaan pada saat itu untuk haji. Lalu saya ceritakan semua yang terjadi. Gak lama kemudian pimpinan ulamanya mengatakan, dan dia tidak sebutkan namanya dalam kisah ini, cuma mengatakan seorang pimpinan ulama di Saudi mengatakan saya ingin ketemu sama orang itu. Lalu satu orang yang lain juga seorang alim ikut. Kami datang ke tempat dia tidur. Begitu kami datang dia sudah bangun, karena sudah berlalu cukup lama waktu, dia bangun. Lalu saya kata pangerannya mengatakan, hai Syekh, Anda mau kemana? Dia bilang, saya mau wudu, saya mau siap-siap, subuh sudah dekat. Kata pangerannya, apakah Anda tahu siapa saya? Dan apakah Anda tahu siapa dua orang yang bersama saya ini? Kata orang tua tersebut, kata pangerannya dengan penuh keyakinan, dia mengatakan, ya saya tahu kalian. Kan dia adalah hamba-hamba Allah seperti saya. Nah, tanpa dia tahu siapa itu. Lalu kata pangeran, saya mengatakan saya Fulan, disebut nama dia terkenal di Saudi, seorang pangeran yang terkenal. Dan ini adalah Syekh Fulan dan Syekh Fulan, ulama besar. Kata orang tersebut dengan tanpa peduli nama kami mengatakan, ya saya tahu kan hamba-hamba Allah seperti saya. Ya, tidak dipedulikan sama sekali. Kata pangeran, saya pun memberikan kartu nama dan nomor pribadi saya. Siapa tahu dia butuh bantuan. Lalu kemudian saya bilang, silakan kalau mau haji bersama kami. Dia bilang, tidak, saya lebih pilih haji bersama saya. Lalu kartu nama saya dikembalikan. Dia mengatakan, untuk apa saya minta sama kamu? Kalaupun saya butuh apa-apa, saya akan minta kepada Allah. Allah akan datangkan kebutuhan saya di tangan kamu atau tangan orang lain. Kata pangeran tersebut, dia terdiam, saya terdiam, dua ulama ini juga terdiam, gak bisa ngomong apa-apa. Lalu kemudian saya mengatakan, Syekh kalau gitu tolong doakan saya. Kata pangeran kepada orang tua itu. Orang tua itu mengatakan, kenapa kau tidak berdoa sama Allah langsung? Dia bilang, saya lihat Anda mustajab doa. Maka orang tua ini mengatakan, dekatkan dirimu kepada Allah, maka kau juga akan mustajab doa. Begitu kan? Lalu kemudian orang tua ini permintaan terakhirnya dia mengatakan, ya Allah, engkau ketahui kedua kakiku tidak mampu melanjutkan ibadah haji ini. Kalau jalan kaki, kirimkan kepadaku kendaraan. Maka kata pangeran tersebut, saya dengan kedua alim ini berpikir, siapa yang akan datang menjemput dia? Sengaja kita mau lihat kejadian tersebut. Gak lama kemudian ada satu mobil datang dan ternyata pemerintah kerajaan Saudi menyiapkan mobil-mobil khusus untuk menjemput orang-orang yang tidak mampu jalan, orang sakit, lalu dimudahkan hajinya oleh kerajaan Saudi. Datanglah mobil tersebut lalu membantu orang tua lalu pergi. Apa kata pangeran tersebut? Tiba-tiba si alim kepala ulama yang di sebelah saya mengatakan, wahai pangeran, sesungguhnya aku dan Anda dikenal di muka bumi ini, tapi tidak dikenal di langit. Sementara Allah pertemukan orang yang sudah dikenal di langit, tapi tidak dikenal di muka bumi. Mari kita terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang makin dekat dengan Allah makin dipenuhi kebutuhannya, dan makin yakin Allah ada dan mendengar, maka makin mudah semua permintaan. Pelajaran yang kedua, kedudukan zikrullah antara alhamdulillah dan juga kalau digabungkan dengan subhanallah. Banyak orang anggap remeh kata-kata alhamdulillah karena sudah sering diucapkan atau mudah diucapkan. Tapi dia tidak merenungi betapa besarnya pahala yang dia dapatkan kalau dia sering mengucapkannya
dan itu dijadikan sebagai pola dia. Pernah kami sampaikan riwayat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, mengucapkan Alhamdulillah dalam semua keadaan. Nikmat ada atau ujian sedang ada. Makanya disebutkan dalam riwayat, kalau beliau sedang mendapatkan nikmat, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau ada ujian, beliau masih mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Jadi memang memuji Allah ini bagian daripada hal yang sangat baik. Ya. Kalau seorang mukmin, teman-teman sekalian, dengan level imannya sudah sampai pada level yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan pernah bersangka buruk sama Allah. Walaupun sesuatu itu yang tidak senang dia hadapin, dia tetap yakin Allah berbuat baik pada dia. Makanya dia selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Nah, ini dimaksud dengan Alhamdulillah, maksudnya yang sering rutin diucapkan akan memenuhi timbangan, akan memberatkan nanti timbangan pada hari kiamat. Kalau Bapak Ibu gabung dengan Subhanallah, Maha Suci Allah, maksudnya suci dari segala macam kekurangan, ya, yang biasa ada pada manusia, digabung Subhanallah walhamdulillah, maka keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Maknanya adalah, maksudnya pahalanya sangat besar. Kita tahu antara langit sama bumi jaraknya jauh sekali. Sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat nanti, tidak akan pernah ada manusia yang bisa memegang langit dengan tangannya. Karena jaraknya sangat jauh. Maka kita bisa bayangkan betapa beratnya bobot dua kata ini, Subhanallah, Alhamdulillah, sampai-sampai kalau diucapkan sekali saja, sudah cukup memenuhi antara langit dan bumi. Bagaimana kalau sering kita ucapkan? Pahalanya sangat besar. Jadi lagi jalan ke kantor, lagi jalan ke pasar, lagi jalan ke rumah keluarga, dari rumah kita, dari dalam rumah menuju ke taman sebelah rumah, sambil berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah. Dan kalau anda tambah lagi, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, 4 kalimat ini kalau digabung, kata Nabi SAW, aku ucapkan sekali lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bahwasanya sholat itu akan menjadi cahaya. Karena Nabi SAW mengatakan, was-sholatu nur. Yang dimaksud dengan cahaya sini adalah cahaya kehidupan. Orang yang suka sholat, Allah akan berikan cahaya dalam kehidupannya. Dia sangat mudah untuk melalui kehidupan ini. Selalu merasa ada panduan dalam hidupnya. Ada masalah, dia dapatkan jalan keluarnya. Ada nikmat, dia mudah untuk mensyukurinya. Orang yang sering sholat akan seperti itu. Ya, dia akan mendapatkan cahaya dalam hidupnya. Pelajaran yang keempat, sedekah adalah bukti nyata keimanan seseorang. Yang dimaksud bukti nyata di sini adalah orang kalau sudah mau mengeluarkan, mengorbankan hartanya di jalan Allah, dia mau bersedekah berarti keimanannya sudah bagus. Tapi selama orang itu masih perhitungan, maka secara otomatis tidak dianggap ya dia memiliki keimanan. Oleh karena itu dari hadis ini kata ulama hadis, ya, tolak ukur orang itu bisa dikatakan sempurna dan sempurna imannya adalah orang kalau suka sedekah atau tidak. Tentu saya diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Tidak masuk dalam makna ini kalau orang sedekah tapi tidak sholat, sedekah tapi tidak berbuat amal-amal ibadah yang lainnya. Walaupun sebenarnya sedekah itu sudah cukup mendatangkan keberkahan. Kata sebagian ulama, orang-orang kafir yang suka sedekah tetap akan melimpah rezekinya karena sedekah yang dia keluarkan. Misalnya dia suka bantu kerabatnya, dia kasih orang miskin walaupun dia orang non-muslim, tetap keberkahan sedekah itu akan datang. Selanjutnya, faedah setelah kita mengatakan bahwasanya suci itu yang pertama bagian daripada iman, kemudian yang kedua kedudukan alhamdulillah, dan kalau digabung dengan subhanallah, yang ketiga adalah sholat itu cahaya, yang keempat sedekah itu adalah bukti nyata keimanan, yang kelima sekarang adalah kesabaran itu adalah sinar yang sangat terang. Maksudnya sinar juga kehidupan. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu tentang masalah sabar di faedah kelima kita ini, sabar dan syukur kalau seandainya keduanya adalah hewan tunggangan, maka aku tidak akan pernah ragu untuk memilih salah satunya. Karena sabar di saat ujian datang bagian daripada keimanan, syukur pada saat nikmat ada bagian daripada keimanan. Maka ini bagian daripada ciri khas seorang muslim. Saya pernah lihat Bapak Ibu sekalian sebuah cuplikan orang turunan Chinese dari Malaysia. Saya tidak tahu juga siapa, tapi selintas ada waktu itu terkirim ke saya dari beberapa teman. Sebab dia masuk Islam, perempuan itu, dia cuma mengatakan, waktu ditanya kenapa anda masuk Islam? Padahal dia termasuk tokoh masyarakat dan orang kaya di sana. Dia mengatakan karena saya tidak temukan ada komunitas yang paling cepat keluar dari satu permasalahan dibandingkan umat Islam. Karena mereka punya modal kesabaran. Orang Islam itu paling gampang ya. Kalau ada masalahnya, kalau kita pertemukan tentunya dengan orang-orang selain Muslim, gitu ya. Kita akan temukan orang Islam itu paling cepat keluar dari permasalahannya. Walaupun mungkin dia melalui proses juga. Tetapi umat Islam itu jauh lebih cepat. Karena mereka tahu ada keutamaan sabar. Kalau lagi sakit, lagi ada ujian, hilang hartanya. Lebih mudah untuk bisa memaafkan, lebih mudah untuk mengikhlaskannya. Dan saya melihat subhanallah di komunitas umat Islam, makin sulit hidupnya, makin mudah dia bersabar. Jadi kalau orang miskin misalnya dia kehilangan makanan padahal dia lapar, ya sudah dia sabar.
Ya, lebih umum seperti itu ya. Oleh karena itu memang kesabaran tidak semua orang memilikinya. Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sabar itu ibarat kepala dari jasad, maka tidak mungkin ada kehidupan tanpa sabar. Kemudian faedah keenam adalah pentingnya seseorang peduli dengan Al-Quran dan bagaimana Al-Quran bisa membela atau bahkan bisa mencelakakan. Sekarang kalau membela kita sudah tahu ya, kalau kita baca Al-Quran, kita renungi makna-maknanya, kita dapat pahala, kemudian juga akan jadi saksi pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Itu sudah kita tahu tentunya, tidak asing karena kita baca Quran. Tapi bagaimana Al-Quran bisa menyesat atau menyusahkan kita kalau kita melalaikannya, sengaja nggak mau belajar, sengaja tidak mau tahu hukum-hukum di dalamnya, maka nanti Allah akan tanya, kenapa kau tidak sholat, kenapa kau tidak puasa, kenapa kau tidak ini dan itu, kenapa tidak tahu hukum ini dan itu. Dia mengatakan saya tidak belajar. Allah akan mengatakan, bukankah aku sudah turunkan Al-Quran? Di masa kita sekarang Allah lebih kuat lagi akan menegakkan hujjah atau argumentasi pada orang-orang yang tidak mau belajar, seraya mengatakan bukankah sudah diterjemahkan dalam bahasamu. Quran ada bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Afrika, ada bahasa Inggris, ada dan segala macam bahasa sudah ada sekarang. Salah satu percetakan Quran terbesar yang ada di Madinah sekarang, percetakan Raja Fahad, atau terbesar di dunia kalau tidak salah ya, itu justru mencetak sudah puluhan bahkan mungkin sudah ratusan bahasa ya, terjemahan Al-Quran itu sendiri. Jadi dia bisa akan menjadi masalah bagi orang yang tidak mau belajar tentunya. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian pelajaran terakhir yang ketujuh yang bisa diambil adalah sabda Nabi SAW, dan semua manusia keluar di pagi hari, dia menjual dirinya, maka ada yang menyelamatkan dirinya, ada juga yang menjerumuskannya. Yang dimaksud menjual dirinya adalah dia sedang menuju kepada kematiannya. Dia sedang menuju pada kematiannya. Dia bisa selamatkan dirinya kalau dia sibuk dengan amal-amal soleh, akhirnya dia meninggal. Misalnya ajalnya datang jam 11 pagi. Lalu dia sibuk dengan sholat subuhnya, dengan ini, dengan itu, jam 11 dia meninggal. Begitu dia selamatkan dirinya. Atau dia menjerumuskannya. Dia justru menggunakan, dia tidak sadar kalau dia akan meninggal sebentar jam 11, dia lalu berbuat dosa, kemudian dia akan meninggal dalam kondisi na'udzubillah su'ul khatimah. Maka ini berarti dia menjerumuskan dirinya. Ini bahasan tentang masalah wudu ini. Kita akan tutup dengan hadis terakhir, teman-teman sekalian, hadis nomor 16 ya. Dengan sanad sahih, dan ini urutan 190 dari awal belajar bumi, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa yusbigul wudu, thumma yaqumu fi salatihi fa ya'lamu ma yaqul illam fatala huwa wa huwa kayawmi waladathu ummu." Yang artinya, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dalam salatnya, dia mengetahui apa yang dia ucapkan atau dia baca, melainkan dia pulang dalam kondisi seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Titik-titik ada tulisan bagi yang pegang bukunya atau PDF-nya Al-Hadith. Kalau ada tulisan begitu berarti hadith ini masih berlanjut, cuma Al-Mundhiri rahimahullah mengambil saksi bahasan saja. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dan dinyatakan sanad sahih, sanadnya adalah sanad yang sahih. Dari hadits ini kita ambil pelajaran pentingnya seorang muslim wudu dan menyempurnakannya dan menjaganya gitu ya. Terutama kalau mau sholat, walaupun bisa kita kerjakan setiap saat sebagaimana sudah kami sampaikan tadi. Kemudian adanya pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang setiap kali habis wudu, usahakan sholat. Biasa dikenal dengan sholat sunnah wudu. Tidak asing bagi kita, hadis Nabi SAW kepada Bilal, "Hai Bilal, apa yang kau kerjakan? Karena saya mendengarkan pada saat malam Isra, ya, di surga terompas sendalmu mendahului aku atau ada di depanku." Maka kata Bilal, "Aku tidak bersuci ya Rasulullah berwudu kecuali aku ikuti dengan sholat 2 rakaat sesudahnya." Makanya dikenal dengan sholat sunnah wudu. Dan tentu sholat sunnah wudu ini dan sholat sunnah umumnya bisa digabung niatnya ya. Misal teman-teman habis wudu di tempat wudu masjid ini misalnya, masuk masjid. Boleh niat sholat wudu sendiri, boleh juga niat sholat wudu digabung dengan tahiyat masjid. Selama sunnah sama sunnah boleh. Kami pernah tanyakan dalam majelis Syekh Abu Bakar Al-Zair rahimahullah, salah satu ulama yang mengajar di Masjid Nabawi dan beliau sekitar 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Saya tanya sendiri di majelis beliau pada saat beliau masih hidup dan kami masih mahasiswa di sana. Apakah boleh niat menggabungkan niat ibadah sunnah? Misal orang sholat tahiyat masjid sama sholat wudu tadi atau sholat qobliyah. Tentu afdolnya dipisah. Tapi kalau waktu kepepet durasi iqamah sudah dekat maka bisa digabungkan. Atau misalnya menggabungkan niat antara puasa hari Senin kayak kita sekarang hari Kamis misalnya. Kalau bertepatan Ayyamul Bid diniatkan juga dengan Ayyamul Bid misalnya. Atau puasa 6 hari Syawal dengan Senin Kamis. Semua itu dibolehkan selama sunnah dengan sunnah. Tapi tidak boleh digabung antara sunnah sama wajib. Misal orang
niat membayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin. Dia mau niat dua-duanya didapatkan. Ini Allah alam yang kami ketahui. Dia hanya mendapatkan pahala puasa wajib, dia tidak mendapatkan puasa sunnahnya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya tentunya. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah adanya keutamaan orang yang berwudu dan sholat. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, intinya digabung antara wudu sama sholat, maka dipastikan dia akan dibersihkan dari dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kita tahu keutamaan seperti ini biasanya didapatkan kalau orang mengerjakan ibadah haji. Ini mengerjakan ibadah haji. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.